Salam sehat. Anda sering dengar kalimat mah atau penyakit mah. Maka kalau ada seseorang yang mengatakan dirinya, saya sakit mah nih, maka apa yang ada dalam pikiran Anda, otak Anda adalah dia sedang menderita gangguan pada pencernaan khususnya lambung. Semua pasti akan sama, mengartikan penyakit mah adalah penyakit pada lambung. Dan mah ini sebetulnya adalah bahasa Belanda, yaitu Maagorganen, yang artinya adalah lambung. Jadi kalau ada orang bilang sakit mah, sebetulnya sakit apa sih yang ada di lambung? Tapi sudah menjadi bahasa umum. Seperti orang mengatakan masuk angin. Semua akan sama mengartikan masuk angin itu adalah kondisi yang tidak enak di badan, demam dan sebagainya. Ya. Di dalam bahasa kedokteran kita, penyakit mah itu adalah dispepsia. Ya. Sehingga sebetulnya penyakit mah dan dispepsia sama. Tetapi dispepsia sendiri sebetulnya juga ada penjelasan lebih lanjutnya. Yang mana gangguan di pencernaannya, yang mana gangguan di lambungnya. Sehingga gangguan lambung ini ada 4 jenis, 4 tingkatan. Yang pertama adalah meningkatnya asam lambung atau hiperasiditas. Ya, hiperasiditas. Jadi rasanya hanya tidak enak di perut, discomfort, adanya mual, tidak nyaman lah di perut. Ya, itu namanya hiperasiditas. Itu masih gangguan lambung yang tingkat awal. Nah, kemudian kalau berlanjut maka menjadi ulcus pepticum. Mulai ada luka di dalam lambung sehingga mulai muncul nyeri. Di samping rasa tidak nyaman, discomfort pada daerah pencernaan, kemudian mulai ada nyeri. Ya. Kalau ini pun kemudian tidak teratasi, maka akan muncul ke tahap berikutnya yaitu gastritis. Jadi kumulan dari hiperasiditas, kemudian mulai ada ulcus pepticum, kemudian sampai terjadi adanya radang atau infeksi, gastritis. Sehingga keluhannya di samping rasa tidak nyaman di perut, kemudian adanya nyeri, kemudian sampai ada demam atau suhu meningkat, adanya febris. Ya. Dan itu yang kadang-kadang bagi orang yang awam sering menyebut bahwa gastritis ini karena keluhannya hampir sama, tandanya hampir sama dengan tipes abdominalis yang awal sehingga sering disalahartikan atau salah diagnosa. Ya, itu. Jadi ketebalan lambung itu paling sekitar setengah senti. Jadi kalau sudah sampai ada ulkus, ada luka, kemudian sampai ke gastritis, maka ini lukanya ini sudah agak lebih dalam. Maka setelah hiperasiditas, kemudian ulcus pepticum, kemudian sampai ke tingkat gastritis, maka yang tahap paling terakhir adalah perforasi, jebol bukan usus lambungnya sampai berlubang. Karena sudah tadi dalam tukaknya atau lukanya sehingga sampai kemudian terjadi berlubang. Nah, kalau sudah sampai pada tahap yang stadium 4 ini, maka mau tidak mau harus segera tindakan operatif. Kalau enggak, bisa mengancam jiwa si penderita tersebut. Jadi, jangan sepelekan gangguan pencernaan atau secara umum orang mengatakan gangguan mah. Gangguan mah bisa menyebabkan kematian apabila tidak dikoreksi, tidak diobati dengan baik. Itu ya yang perlu Anda ketahui dan kemudian saya tambahkan hal-hal yang bisa meningkatkan asam lambung adalah yang pertama, makanan atau minuman yang bisa merangsang asam lambung adalah kopi, kemudian asam, pedas, ya, minuman bersoda, ya. Ini yang bisa merangsang meningkatnya asam lambung, ya. Kemudian di luar makanan dan minuman ini adalah psikis. Sehingga orang gangguan lambung lebih sering terjadi pada seorang wanita yang memang ketidakstabilan emosionalnya itu cukup tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Nah, seorang laki-laki yang
sering menderita atau dia punya gangguan lambung, biasanya seorang laki-laki yang memang tingkat emosionalnya tidak stabil juga. Itu ya yang perlu Anda ketahui. Salam sehat.